Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini sahabat Tombo Ati TV dapat berjumpa dengan kami dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang masih sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua menjadi sehat, kuat, tenang, nyaman, bahagia, sehat sempurna. Dengan izin Allah, kesehatan kita, menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur. Kita berani lagi, kita percaya diri lagi, kita dapat membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan syafaatnya dilimpahkan kepada umat-umatnya yang soleh dan solihah. Insya Allah digolongkan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Sahabat Tombo Ati TV, bagi yang masih sakit, terutama yang masih banyak sensasinya yang sangat luar biasa, kami hanya bisa mendorong kalian atau menyemangati kalian bahwa sakit yang kita derita, yang pernah saya alami itu perlu support, perlu dukungan dari lingkungan sekitar, perlu ada motivasi. Oleh karena itu, melalui video ini saya menyempatkan diri untuk mengingatkan diri saya sendiri dan juga untuk kalian yang masih mengalami anxiety psikosomatis, kecemasan yang sangat berlebihan, takut kepada kematian, takut atau trauma kepada sakit yang kita derita ini. Jangan-jangan kita sakit ini, jangan-jangan kita sakit itu, jangan-jangan kita bagaimana itu. Silahkan kalian dengarkan video ini sampai selesai, karena saya akan menjelaskan atau mensupport kalian bagaimana cara mengatasi ataupun trik-trik solusi-solusi yang harus kita lakukan di saat sensasi anxiety itu datang kepada kita, atau sensasi asam lambung itu datang kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya sudah banyak sekali di video-video yang saya sampaikan di Tombo Ati TV, mulai dari Tombo Ati TV 1, Tombo Ati TV 2, 3, itu sudah saya urut ya, part 1, part 2, part 3 sudah saya buatkan, dan sudah ada rangkumannya sebenarnya di Tombo Ati TV 94. Di video yang ke-94 itu saya membahas mulai dari bangun tidur sampai tertidur lagi itu bagaimana sebenarnya sudah saya sampaikan. Tapi kepada para penderita anxiety, saya sangat memahami betul, saya tahu betul bagaimana cara mensikapi kehidupan sehari-hari itu yang sangat susahnya luar biasa, ataupun cara mengantisipasi atau melakukan solusi-solusi setiap harinya itu yang sangat luar biasa susahnya. Saya mengerti banget orang yang anxiety psikosomatis itu seperti apa. Cara berpikirnya saja berbeda. Jadi alam bawah sadar kita atau pikiran kita atau mindset kita ini sedang kacau ya, bagi orang yang anxiety psikosomatis, yang mungkin disebabkan dari asam lambung. Jadi kalian yang masih mengalami kecemasan yang sangat luar biasa, seolah-olah kalian itu tidak hidup ya, kalian itu seolah-olah melayang-layang, halusinasi, ataupun seolah-olah kita membuka mata itu kayak tidak nyata, kayak melayang-layang, kayak gitu kan sensasinya yang muncul. Terus saya itu sebenarnya kenapa sih, saya itu kena apa sih, kayak gitu, kayak bukan saya sendiri, kayak bukan saya yang dulu yang saya berani, kok saya jadi penakut kayak gini. Mau keluar rumah saja saya takut, terus saya mau bersosialisasi, ketemu dengan orang-orang, bersosial dengan lingkungan sekitar itu takut, merasa was-was, cemas. Mau ke masjid juga rasanya takut, kayak gitu kan. Mau keluar rumah takut, apalagi nanti kalau mau musim hujan datang, terus ada mendung, kita takut. Terus kita jalan sendiri pakai motor yang dulunya itu kita sangat berani, kita jadi takut. Terus lagi kita juga kalau ada petir, kalau ada suasana terlalu panas, kita juga takut. Pokoknya serba takut sekali. Ada ambulan takut, apalagi ada berita lelayu di masjid yang diinformasikan di masjid itu, kita takutnya luar biasa. Seolah-olah kita yang mengalami ataupun yang mau mati.
rasa takut mati yang sangat luar biasa. Di tempat yang sempit kita takut, di dalam toilet kita takut, menyentuh air yang dingin kita takut, ada daun jatuh seolah-olah tanda kematian kita takut. Kita lihat apa-apa serba takut, dan kita itu seolah-olah setiap hari memperhatikan tubuh kita ini jangan-jangan ini ciri-ciri apa kayak gini nih. Terus dari mulai gigi kita, mulai dari pipi kanan dan pipi kiri kita beda ya, mulai dari mata kita lihat-lihat ini, wah ini jangan-jangan ini ciri-ciri tanda-tanda apa bagaimana kayak gitu. Itu yang sensasi-sensasi ataupun rasa sensasi ataupun ciri-ciri ketakutannya ataupun sensasi yang muncul dari rasa-rasanya juga seperti itu kan. Tapi kalau yang ada di tubuh kita beda lagi teman-teman. Itu belum yang di tubuh kita. Yang di tubuh kita merasakan dari perut ya, perut kita yang panas, kerubukan, itu sensasinya pasti kayak gitu, raya asam lambung kayak gitu ya. Terus sampai ke pinggang kanan kiri kita sakit sekali, sakitnya tuh berpindah-pindah. Terus nanti itu sampai kalau sudah berubah kayak gitu kita bersendawa kayak gitu ya. Itu ciri-cirinya kayak gitu. Yang baru ikut channel saya silahkan didengarkan ya. Gitu kan, kita bersendawa. Terus nanti naik ke dada sini, dada yang menjadi panas sampai tembus ke belakang sini. Dada panas itu namanya heartburn, sering kayak gelegesen istilahnya orang Jawa itu, bersendawa terus gitu, terus di tenggorokan sini mengganjal di tenggorokan rasanya. Sensasinya ya sekitar 2 mingguan lah ya, pokoknya berganti-ganti sensasi yang muncul kepada penderita asam lambung asiatis psikosomatis ini. Karena itu dari lambung kita asamnya naik, dan yang ada di dada sini yang namanya klep lambungnya atau esofagusnya itu lemah, sehingga akhirnya bisa sampai naik sini, dadanya panas, heartburn, terus sampai tembus ke punggung belakang sini panasnya. Terus itu memicu yang ada di amigdala atau di dalam sini istilahnya orang Jawa kecerati, itu tersentuh dari si asam lambung itu ya, sehingga mengakibatkan kita itu was-was, cemas ya karena asam lambungnya naik itu, sehingga pikiran kita menjadi kacau memberi sinyal kepada asam lambungnya jadi kacau memberi sinyal gitu, muter kayak gitu. Jadi kalau kita misalnya akan segera sembuh dengan sensasi-sensasi yang muncul dari anxietis psikosomatis ataupun dari asam lambungnya sendiri itu, ya kita harus mengendalikan antara pikiran kita dan mengendalikan antara pikiran kita dan makan kita. Jadi pola yang harus kita lakukan itu ada 3 pola ya, seperti yang saya sampaikan dulu itu ya. Pola hidup sehatnya bagaimana, pola pikirnya itu bagaimana, dan pola makannya itu bagaimana. Kita harus dandani, istilahnya kita harus betulkan 3 pola itu, ditambah 1 keyakinan bahwa kita itu diberi sakit ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kita, untuk memuliakan kita, untuk mengurangi dosa kita, sehingga kita nantinya akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi sabar ya. Yang masih banyak sensasinya terikat di kepala seolah-olah tidak nyata, kita melayang-layang, terus mata di sini atau bagian daerah muka ini sering kedutan ya, nut sering kayak gitu. Terus kita itu nanti kalau misalnya mau bernapas itu agak sesek gitu, seseknya dari asam lambung, bukan sesek dari paru-paru, itu dari asam lambung kan. Napas pendek atau yang disebut dengan ngos-ngosan kayak gitu ya, kita jadi lelah, lunglai, lesu, kita jadi malas. Terus telinga kayak ini berdenging ya, mulai dari atasnya telinga berdenging, rambut itu mulai pada ada yang kayak rontok atau bagaimana, atau yang tadinya hitam terus putih mendadak banyak sekali ya, karena sedang hormonnya atau sedang kacau sekali ya, pikiran kita jadi berat sekali rasanya ya. Tapi tenang, itu ada solusinya teman-teman. Terus mengganjal di tenggorokan, terus di lidah di sini tuh ada garis tengahnya kayak gitu, terus pahit, apalagi kalau pagi bangun tidur tuh pahit sekali ya mulut kita. Ya itu dari asam lambung kayak gitu. Bawah lagi dada panas sampai ke punggung, tadi udah saya sebutkan. Terus di sini mengganjal tenggorokan, terus sering kelayangan, sering berkunang-kunang kayak gitu ya. Itu ya semua yang kita alami bagi penderita asam lambung ya gitu. Terus perutnya begah, kembung, kerubukan, terus merasanya itu penuh, sesek kayak gitu. Nah itu kita sering-sering untuk mengatur
pernapasan perut kita. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Sambil mendengarkan video saya kayak gini kan sudah saya sampaikan dulu ya. Kita harus atur pernapasan perut kita. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Dan kita juga harus pijat titik refleksi kita. Jangan lupa nih, bagi yang masih mengalami anxiety psikosomatis, pijat titik refleksinya itu di area telapak tangan gini apa, yang di telapak kaki itu seperti apa. Nanti teman-teman, nanti kita bisa ini, saya punya TikTok juga. Kalian kalau yang punya TikTok, nanti kita akan live di TikTok aja ya. Kita live di TikTok, kita praktek pijat titik refleksi, kita praktek ruqyah mandirinya seperti apa di sana. Terus kita kita praktek cara pernapasan perut kita itu seperti apa, untuk pernapasan, untuk menenangkan kita ya, karena kita butuh penenang teman-teman. Jadi selain kita butuh support, kita harus tenang. Jadi support itu untuk kita tenang sebenarnya. Kalau kita sudah bisa tenang, pikiran kita tenang, nanti asam lambungnya juga tenang. Jadi tiga pola ini harus dijaga ya. Pola hidup sehat, pola pikir yang teratur, dan pola makan yang baik. Pola pikir yang baik, pola hidup sehat, dan pola makan yang teratur. Itu harus kita jaga, dan kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah kemana-mana, kita sudah mentok, kita sudah ke dokter, kita sudah ke sana kemari, kita sudah mentok. Ya, kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya. Pokoknya berserah diri. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat Tombo Hati TV dimanapun berada, pada kesempatan hari ini saya mengajak kepada kalian semua untuk benar-benar memperbarui tiga pola itu. Selain dari ciri-ciri yang kayak gitu tadi, ya kalian yang mengalami sendiri penyakitnya rasanya aneh, dan kalau dibawa kemana-mana kalian akan di ini, apabila kepada orang pintar, kamu kena ini nih, nah itu. Terus apalagi kamu kena misalnya, kamu disandat orang, kamu ada yang tidak suka, itu semakin membuat pikiran kita kacau. Jadi ya, kalau ada orang pintar yang bilang seperti ini, itu akan semakin membuat pikiran kita kacau dan asam lambung kita semakin tinggi, kayak gitu ya. Jadi mulai detik ini dan seterusnya, karena kita sudah kemana-mana, stop, kita kembali kepada Allah. Kita mulai memperbarui sholat kita, cara mendekatkan diri kita kepada Allah, zikir kita, sholawat kita, bacaan Al-Quran untuk menenangkan diri kita, zikir kita, karena Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kita berzikir itu untuk menenangkan hati kita bisa tatmainnul qulub, kita itu bisa tenang hatinya. Kalau sudah tenang, nanti semuanya akan menjadi beres. Masalah-masalah kita yang sudah kita serahkan kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu akan benar-benar kita rasakan, karena sepenuhnya sudah kita serahkan kepada Tuhan Sang Pencipta, Tuhan Sang Pemilik jiwa dan raga kita. Terserahmu ya Allah, yang penting Engkau tidak marah padaku, yang penting Engkau sayang padaku, aku ikhlas dengan ketentuan ini. Kalau kita sudah mulai ikhlas dengan apa yang diberikan kepada kita, sudah mulai menerima, ataupun kita sudah mulai ridho dengan apa yang ditentukan Allah untuk kita, entah itu takdir baik ataupun buruk ya, karena itu salah satu rukun iman ya. Jadi wasyarihi wabil qadari wabil qadari khairihi wasyarihi minallahi ta'ala, wabil qadari takdir khairihi baik wasyarihi dan buruk minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu ada hikmahnya. Yang takdir baik ada hikmahnya, yang takdir buruk juga ada hikmahnya. Kita akan segera sembuh kalau kita sudah bisa benar-benar menerima apa yang ditentukan oleh Allah ini, atau mulai ridho apa ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan senyum, kita akan ikhlas menjalani hidup ini, dan semuanya itu akan menjadi normal nantinya. Yang mungkin detak jantungnya yang sering tek kayak gitu, kalau kita tidur, kita terbangun tiba-tiba, misalnya kita itu sedang diem santai, tiba-tiba ataupun tiba-tiba kayak ada tusukan tidak ada. Itu memang kayak gitu orang anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh asam lambung.
kayak gitu. Jadi jangan khawatir, kita serahkan jangan ini, jangan itu. Bagi yang masih sering cari-cari di Google, stop, jangan cari-cari di Google, nggak usah jadi dokter dadakan. Dokter itu belajarnya itu tahunan, sampai 8 tahun, sampai bahkan 20 tahun itu menjadi seorang dokter ya. Jadi untuk menjadi seorang dokter itu bukan instan seperti kita melihat Google cari-cari ciri-ciri sakit jantung. Ini mirip ciri-ciri sakit jantung ini. Jadi takut, jangan-jangan nanti saya kayak gitu. Jangan-jangan nanti saya sakit ini, jangan-jangan nanti saya sakit parah ini, jangan-jangan. Nah kayak gitu. Itu tidak berlaku untuk kita, tidak berlaku untuk kalian semua. Karena itu berlaku hanya untuk dokter, untuk memberi ataupun kalian itu diindikasi apa kayak gitu. Jadi perlu penelitian atau perlu apa ya, lebih lanjut, diteliti lebih lanjut kalian tuh sakit apa kayak gitu. Tapi kalau sudah jelas ciri-cirinya ya kayak tadi, perut kerubukan, begah, terus mengganjal di tenggorokan, sesek di sini, ya itu dari lambung kayak gitu. Kalau perutnya tuh kayak gitu sering sendawa, kayak masuk angin, itu dari asam lambung. Terus makan ini tidak cocok, makan itu tidak cocok, mau semakin penuh perutnya, itu dari asam lambung kayak gitu. Meskipun sampai ke kepala, meskipun sampai ke kaki, kita sering kram kayak gini, sering, karena sensasinya itu 1000 sensasi ya, 1.000.000 sensasi. Bahkan orang-orang yang menamakan anxiety psikosomatis ataupun asam lambung ini 1.000.000 sensasi, luar biasa. Bagi yang tidak mengalami sakit ini, saya yakin kalian tidak paham apa yang saya bicarakan. Karena sakit ini tuh, ataupun yang tahu sakit ini tuh hanya orang-orang yang pernah mengalami anxiety psikosomatis, asam lambung. Jadi seolah-olah itu sakitnya itu cuma sedikit, tapi rasanya itu luar biasa. Rasanya ingin mati ataupun takut kematiannya tinggi. Lihat ada burung bunyi ataupun gagak itu sudah rasanya luar biasa. Burung pret gandel tidut rasanya di dada itu sudah sangat luar biasa takutnya. Terus kita ada ambulan, terus kita ada berita lelayu di masjid ataupun ada yang lain, itu sangat luar biasa. Kita sering halusinasi, kita lihat apa, ada bisikan apa masuk di telinga kita. Tuh, yang tidak mengalami tidak akan tahu. Tapi orang anxiety psikosomatis, saya yakin kalian itu kok sama ya gitu mendengarkan apa yang saya sampaikan. Iya, karena kita itu perlu disupport orang yang sudah sembuh dari anxiety psikosomatis. Dokter sekalipun tidak tahu teman-teman kalau dia tidak mengalami anxiety psikosomatis, meskipun itulah adalah dokter anxiety psikosomatis. Ya tahu teorinya, tapi prakteknya nggak tahu. Rasa yang kita alami itu sangat aneh sekali, sangat luar biasa. Meskipun orangnya kuat, badannya kekar, ya, kalau dia kedatangan ataupun kena sakit anxiety psikosomatis, dia akan kayak gitu. Dia orang-orang itu yang sakit parah yang lain itu kalau nggak anxiety psikosomatis, dia itu santai-santai saja, dia itu aman-aman saja ya. Tapi kok kita itu yang sakitnya seolah-olah hanya sakit apa ini kok rasanya sangat luar biasa seperti ini. Itu kan kayak gitu kan. Ayo silahkan, bagi yang anxiety psikosomatis, nanti kita kapan-kapan kita akan live di TikTok. Mungkin kalian banyak yang punya TikTok juga ya. Nanti kalian bisa live bersama saya, kita pijat titik refleksi bersama-sama, kita atur pernapasan perut, kita berkomunikasi di sana lah. Kita bisa saling tanya-tanya di TikTok atau nanti bisa live juga di YouTube. Sahabat Tompo Hati TV dimanapun berada, alhamdulillah sudah 20 menit saya berbicara tentang anxiety psikosomatis, dan kalian mudah-mudahan termotivasi, karena saya dulu itu sangat-sangat luar biasa ya, sakitnya rasanya itu sampai saya turun 20 kilo, sampai saya turun 12 kilo, saya turun 12 kilo. Jadi sekitar tinggal 40 berapa gitu, dari 60 dari 40 50 dari 65 ke 43 ke 45 ya. Pokoknya sampai saya tuh kurus sekali, yang tadinya gemuk jadi kurus. Alhamdulillah sekarang sudah normal lagi, 60-an lah. Sekarang sudah mulai 62, 63, bahkan kemarin 65. Saya pernah 70 teman-teman. Saya pernah berat badan saya 70 waktu saya baru nikah, awal-awal nikah itu luar biasa.
Itu. Tapi alhamdulillah jangan sampai sekarang, jangan sampai segitulah. Ya, cukup 60, 65 mentok lah. Mudah-mudahan segitu aja, dan insya Allah mudah-mudahan kita sehat, kita bisa menjaga dengan pola hidup sehat kita. Jangan lupa olahraganya, berjemur, jangan lupa ru'yah mandirinya dengan baca Al-Fatihah, Qul huwallahu binas ayat kursi setiap pagi dan sore. Sebelum tidur kita afirmasi positif. Jangan lupa, ini bagi orang-orang yang pernah mengikuti video saya akan tahu. Terus solusinya bagaimana? Yaitu kita harus atur pola pikir kita, pola hidup sehat kita, dan pola makan kita yang teratur. Jadi tambah satu, tauhid kita kepada Allah, yakin kita bahwa kita akan segera disembuhkan. Kita berserah diri. Mulai dari pikiran kita akan memasukkan kalimat-kalimat yang baik di sana dengan mengucapkan afirmasi positif. Aku bersyukur dan berterima kasih ya Allah. Sebelum tidur dan bangun tidur kayak gitu. Aku sangat-sangat gembira dan bahagia. Aku sehat sempurna dengan izin-Mu ya Allah. Kesehatanku menjaga diriku untuk tetap hidup dan panjang umur. Aku berani lagi, aku percaya diri lagi. Aku dapat membahagiakan orang-orang yang aku cintai. Ucapkan kalimat-kalimat itu sesering mungkin. Sambil kita berjalan, sambil kita sholawatan, misalnya dapat 10 sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, dapat 10 misalnya. Aku bersyukur dan berterima kasih. Aku sangat-sangat gembira dan bahagia. Aku sehat sempurna dengan izin-Mu. Kesehatanku menjaga diriku untuk tetap hidup dan panjang umur. Aku berani, aku percaya diri. Aku dapat membahagiakan orang-orang yang aku cintai. Itu afirmasi positif untuk mengisikan ke alam bawah sadar kita. Meskipun kita belum sehat, bilang aku sehat. Meskipun kita belum sehat, aku sehat. Kayak gitu ucapkan, itu akan menjadi kenyataan. Karena apa yang kita ucapkan akan mempengaruhi pikiran kita, dan apa yang sudah kita pikirkan akan mempengaruhi tindakan kita, dan apa yang kita lakukan atau kita lakukan akan merubah pola hidup sehat kita, dan itu akan menjadi kenyataan. Kayak gitu, ucapkan teman-teman semuanya, sahabat Tombak TV. Itu yang dari pikiran kita harus kita dandani, yang dari pola hidup sehat kita ya jangan lupa kita olahraga ringan. Yang aman untuk lambung itu apa, sudah saya sampaikan di video saya ya. Yang aman untuk lambung itu apa olahraganya, semacam kayak yoga, semacam kayak kita stretching. Yang penting jangan loncat-loncat, si asam lambung itu nanti bisa refleks, dan kalau sudah naik itu sensasinya sekitar 3 sampai seminggu nggak hilang-hilang teman-teman kalau sudah naik. Tapi kalau kita bisa menekan, kita bisa menguatkan dengan pernapasan perut, kita tahan, insya Allah asam lambungnya kuat dan tidak akan naik. Meskipun ada pusingnya ya nggak sampai ke heartburn, nggak sampai ke panas ke punggung dan lain sebagainya kayak gitu. Tuh, kita jangan lupa olahraganya, berjemurnya, terus jalan ringan, terus kita olahraga ringan, terus yang ketiga pola makannya yang teratur. Pola makan yang teratur itu ya kita sedikit-sedikit tapi sering. Terus nanti habis makan, bagi yang masih sok lemes-lemes, habis makan nasi silahkan minum air putih manis. Air putih manis, air putih kasih gula diminum setelah makan nasi supaya glukosa dalam tubuh kita stabil dan kita tidak lemes-lemes lunglai kayak gitu. Bagi yang masih ragu, jangan-jangan ini gula darah saya tinggi, cek dulu di dokter. Kalau dicek ceklek gula darahnya kita normal dan kita sering kelayangan, ya udah, kita sering kelayangan, kita sering lemes-lemes, makan kayak lapar-lapar, habis makan nasi minum air manis kayak gitu. Jangan lupa pijat titik refleksinya juga di bagian area tangan dan area kaki. Itu silakan dilakukan. Nanti kita akan bersama-sama ya untuk membahas yang lainnya. Di TikTok juga bisa, dan mungkin kita akan perinci lagi deh. Nanti akan kita perinci lagi kelayangan itu seperti apa, terus terikat di kepala itu seperti apa, terus kita bagian dada itu bagaimana, detak jantung kita yang sok kaget-kaget, kita apalagi pas tidur kita terbangun kayak gitu. Itu ya kaget-kaget, kita sering kaget-kaget, terus kayak ada bisikan-bisikan, terus ada halusinasi, bahkan kita bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Nah kayak gitulah orang anxiety psikosomatis yang kalau saya dulu disebabkan dari asam lambung. Jadi mungkin teman-teman ada yang anxiety psikosomatis tidak disebabkan oleh asam lambung. Sahabat Tombak TV dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa kembali mensupport kalian, karena saya sudah lama tidak mengupload tentang anxiety psikosomatis karena ya masih banyak sekali kesibukan, dan insya Allah mulai sekarang lagi saya akan rutin kembali untuk mensupport kalian, karena ternyata masih banyak yang menghubungi saya di WhatsApp saya, dan saya mohon maaf tidak menyampaikan nomor kepada kalian di YouTube. Tapi apabila kalian bisa menyempatkan berkomentar, dan mungkin yang masih sakit
butuh pendampingan bisa masukkan nomor di situ dan nanti saya yang menghubungi. Dan apabila saya menghubungi nanti ada sesuatu kode bahwa itu dari Tombah TV dan bukan dari yang lain, itu nanti intinya kalau yang menghubungi saya itu saya tidak pernah memungut biaya apapun karena saya sudah sembuh saja, saya sudah alhamdulillahirobbilalamin. Saya tidak memungut biaya apapun dari kalian. Yang penting kita sehat, kita bisa mensupport yang lain, insya Allah akan menjadi berkah-berkahan yang lain. Saya tidak mengharapkan uang kalian, saya tidak mengharapkan bayaran kalian. Intinya yang penting kita belajar menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi lebih soleh lagi, lebih bertakwa lagi. Itu sudah sangat-sangat saya senang sekali. Karena apa? Karena saya sudah bisa sembuh kembali. Yang dulu saya merasakan bahwa apakah saya bisa sehat lagi, apakah saya bisa masih hidup lagi dan sebagainya, saya seolah-olah dulu sudah mati. Tapi alhamdulillah Allah masih mengizinkan saya untuk hidup kembali. Dan alhamdulillah kita diberi kesehatan lagi, kekuatan, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan lagi. Kita bisa meraih bahagia lagi, ada harapan lagi. Alhamdulillahirobbilalamin, diberi kesehatan yang sempurna dengan izin Allah. Kesehatan kita menjaga diri kita ini untuk tetap hidup dan panjang umur, dan kita berani lagi kita dapat membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Alhamdulillah birabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik alaihi wasallam ajmain. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.